Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Kali ini kami akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siswanto sebagai observer dan Bu Setia Wahyuningsih sebagai coach, kemudian Bu Sri Wilis sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu Setia. Selamat pagi Pak Sis. Ya, kali ini saya dan Bu Setia akan menanyakan tentang persiapan untuk coaching. Pertanyaan yang pertama terkait dengan rubrik yang sudah Ibu siapkan. Apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik untuk percakapan coaching kali ini, Bu? Sudah Pak, di sini saya sudah menyiapkan rubrik untuk penilaian. Adapun rubrik penilaian ini saya menggunakan alur Tirta, di mana yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, setelah Ibu menyiapkan rubrik tadi, tentunya sudah mempersiapkan kompetensi coaching yang akan Ibu capai dan Ibu kembangkan untuk coaching nanti. Apakah kompetensi coaching itu apa saja yang ingin nanti dikembangkan dalam proses coaching ini? Oke, baik Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching pada pagi hari ini yaitu saya ingin mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Lalu kompetensi mana yang menurut Ibu secara spesifik nanti akan diobservasi dan dikembangkan? Yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot menjadi kompetensi yang ingin saya observasi, sehingga harapan kunci itu nantinya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Ibu. Kemudian indikator apa yang menunjukkan bahwa nanti tujuan panjenengan, tujuan Ibu yang akan dikembangkan berhasil sesuai dengan keinginan Bu Setia? Oke, baik Pak, indikator keberhasilan yang menunjukkan keberhasilan coaching pada pagi hari ini yaitu sudah memenuhi alur Tirta, kemudian coaching juga merasa lega dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi serta merasa lebih baik sebelum melakukan coaching. Ya, saya kira cukup pertanyaannya Bu Setia untuk pra-observasi ini. Nanti Bu Setia bisa memanggil Bu Sri Wilis ya nanti ya, Bu Sri Wilis untuk proses coachingnya. Semoga nanti berhasil sesuai dengan tujuan yang sudah Bu Setia rencanakan. Ya, bisa dipanggil Bu Sri Wilisnya. Ya, saya akan manggil Bu Sri Wilis dulu ya Pak. Monggo. Selamat pagi Bu Wilis. Selamat pagi Bu Setia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk coaching pada pagi hari ini. Bu Wilis mau membicarakan tentang apa ya pada pagi hari ini? Gini ya Bu Setia, saya ingin membicarakan sesuatu yang terjadi di sekolahan saya tadi pada saat disupervisi oleh Bapak Pengawas. Jadi ceritanya begini Bu, saya itu pada saat disupervisi oleh pengawas, pada saat pembelajaran itu saya tidak menggunakan buku teks, makanya saya ditegur oleh kepala sekolah karena kepala sekolah tadi mendapat teguran dari Bapak Pengawas. Kenapa gitu Bu? Oke, baik. Bu Wilis, bisa diceritakan lebih detail lagi Bu tentang yang Ibu alami, yang ingin Ibu ceritakan? Detailnya yang saya alami ya tadi Bu, saya itu mengajar tanpa menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber media lain. Terus Bapak Pengawas mengatakan menegur saya menjawab walaupun saya tidak memakai buku teks, tapi yang saya sampaikan dalam pembelajaran tadi tidak keluar dari kurikulum yang ada. Mungkin saja Bapak Pengawas itu tersinggung Bu, tersinggung dengan kata-kata jawaban saya. Terus beliaunya
melaporkan ini kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah itu menegur saya di depan banyak guru, Bu. Jadi ya saya ya gimana gitu, Bu, karena itu menegurnya banyak guru, Bu. Saya gak malu gitulah, Bu. Jadi pada kegiatan supervisi Oke. Ibu Wilis disupervisi oleh oleh pengawas, Ya. dan kemudian Bapak pengawas menemukan bahwa dalam pembelajaran Ibu tidak menggunakan buku teks seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, baik, Bu. Di akhir percakapan ini yang kita lakukan pada pagi hari ini, apa yang ingin Ibu Wilis dapatkan? Yang ingin saya dapatkan nanti saya bisa memenuhi apa keinginan Bapak pengawas untuk menggunakan beberapa sumber media belajar. Jadi Bu Wilis nantinya ingin mendapatkan ya, Bu, ya. Iya. Jadi agar Bu Wilis dapat mengajar dengan menggunakan buku teks gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Wilis, apa yang menyebabkan Bu Wilis tidak menggunakan buku teks tersebut, Bu? Saya tidak menggunakan buku teks karena itu saya sudah terbiasa, Bu. Maaf ya, Bu, karena saya itu sudah terbiasa tidak menggunakan buku teks. Saya menggunakan internet, dari YouTube, terus dari karya-karya ilmiah yang lain, Bu. Jadi seperti itu. Iya. Dalam pembelajaran itu Bu Wilis menggunakan sumber belajarnya itu dari internet seperti itu Iya. ya, Bu ya. Iya, Oke, Bu. baik. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, kelebihan mengajar tanpa menggunakan buku teks menurut Bu Wilis? Kelebihan mengajar tanpa menggunakan buku teks itu menurut saya itu saya lebih bebas, Bu. Saya lebih bebas mengeksplor sumber-sumber belajar dari yang lainnya. Jadi intinya saya itu lebih bebas gitu aja, Bu. Jadi menurut Bu Wilis itu Bu Wilis lebih bebas Iya. jika Bu Wilis itu menggunakan dari sumber lain selain buku paket itu ya, Bu Iya, ya? iya. Oke, baik, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, Iya. saya ingin menanyakan kondisi Ibu ya. Kalau boleh tahu, Ibu itu belajar tadi kan menggunakan, selain menggunakan dari sumber internet, Iya. itu menggunakan sumber dari mana ya, Bu? Saya dari YouTube, terus itu kan ada contoh-contoh pembelajaran, karya ilmiah, dan sebagainya, banyak sekali, Bu. Saya lebih suka memakai itu. Menurut saya itu tadi, Bu, lebih bebas, lebih leluasa gitu, Ibu. Oke. Menurut Bu Wilis, pertanyaan saya yang selanjutnya ya, Bu ya. Ya. Menurut Bu Wilis itu, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Bu Wilis yang ada di kelas? Sebetulnya tidak, Bu. Justru dengan dari buku teks itu mungkin bisa menjadi referensi untuk mengeksplor materi-materi yang ada. Sebenarnya tidak, Bu, cuma mungkin ya karena keterbiasaan saya tadi, Bu, jadi saya menggunakan, lebih suka menggunakan itu. Sebenarnya nggak menghambat, Bu, malah justru mungkin bisa untuk apa, Bu, itu sebagai Referensi ya, Bu, sebagai ya. referensi. Sumber belajar anak Iya, itu ya, Bu. iya. Oke, baik Bu Wilis, saya setuju. Semua itu dapat kita jadikan sebagai sumber belajar ya, Bu. Iya. Semakin banyak yang kita gunakan, dan juga apakah dari sumber belajar yang semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan untuk murid kita, Iya. apakah menurut Bu Wilis itu semakin baik? Semakin baik, Bu, karena kita dapat mengeksplor dari berbagai macam sumber. Menurut saya lebih baik. Jadi sekarang apa yang akan Bu Wilis lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Untuk menyelesaikan masalah ini tentunya yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah, Bu. Saya mau minta maaf karena telah mungkin sikap saya terhadap kepala sekolah atas pertanyaannya tadi menyinggung perasaan. Terus yang kedua, bila diperlukan saya akan menghadap ke pengawas untuk meminta maaf juga, dan menyampaikan kepada pengawas kalau saya untuk kedepannya saya akan menggunakan buku teks atau buku pedoman belajar sesuai yang apa yang diinginkan oleh Bapak pengawas tadi. Jadi Bu Wilis akan menemui kepala sekolah ya, Bu Ya. Itu. Oke, baik. Apa yang akan Bu Wilis sampaikan kiranya kepada Bapak pengawas, Bu?
Yang akan saya sampaikan kepada Bapak Pengawas, saya akan menyampaikan bahwa untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan sumber media buku teks atau buku pedoman tadi sesuai apa yang diinginkan Bapak Pengawas. Semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, maka akan semakin banyak yang kita dapatkan untuk referensi pada saat kita mengajar. Mungkin anak akan lebih suka ya Bu kalau kita melakukan pembelajaran secara bervariasi. Kapan Bu Wilis akan menemui Bapak akan melakukan rencana itu tadi? Secepatnya Bu, besok akan saya laksanakan. Saya akan membawa buku teks, saya akan membuat rencana pembelajaran dengan berbagai macam sumber belajar. Oke, baik, semoga lancar ya Bu Wilis ya. Oke. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan, apa komitmen Bu Wilis terhadap rencana ibu tersebut? Komitmen saya akan membuat rencana pembelajaran tadi Bu sesuai apa yang diinginkan oleh Bapak Pengawas, dan tadi saya juga sudah minta maaf ya Bu, akan melaksanakan minta maaf kepada Bapak Pengawas. Mungkin perkataan atau jawaban saya mungkin kurang berkenan bagi Pak Pengawas tadi. Yang jelas saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan sumber buku pedoman tadi. Bu Wilis, kira-kira waktunya yang dibutuhkan Bu Wilis untuk melaksanakan rencana tersebut berapa lama Bu? Insya Allah 1 minggu saya akan mempersiapkannya secepatnya Bu. Saya akan melaksanakannya. Secepatnya Ibu Wilis akan menjadi kepala sekolah dan kemudian akan menemui Bapak Pengawas seperti itu ya Bu ya. Oke, saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana Ibu. Semoga rencana Ibu tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai harapan seperti apa yang diharapkan Ibu. Terima kasih Bu Setio, hari ini sudah mendengarkan atau mau meluangkan waktu untuk saya bercerita tentang permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih Bu Setio. Sama-sama Bu Wilis. Selamat Bu Setio sudah melakukan proses coaching terhadap coach tadi Bu Sri Wilis, ya luar biasa sekali. Saya tadi sudah mengobservasi apa yang sudah panjenengan lakukan. Baik, saya akan bertanya ya ke Bu Setio terkait proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Pak, tadi setelah saya melakukan coaching itu saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak, dan coach merespon dengan baik serta komunikatif dalam menjawab sesuai dengan pertanyaan saya sebagai coach. Saya akan menyampaikan catatan saya terkait dengan hasil observasi yang sudah dilakukan Bu Setio tadi ya. Pertama, panjenengan sudah menggunakan alur tirta, luar biasa sekali, bagus ya. Tadi alur tirta meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian Puji juga merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bu Setio ajukan dengan baik juga. Jadi itu catatan kami sebagai observer, luar biasa. Dan akhirnya Coach juga merespon kemudian menjawab semua harapan coach seperti itu. Nah, yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Bu Setio kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini yang sudah dilakukan? Oke, baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah mengembangkan dengan rasa Pak. Ya, karena membutuhkan persiapan dan harus belajar lebih lagi untuk mengaplikasikannya. Karena untuk rasa ini ya, mengembangkan dengan rasa ini memang perlu persiapan dan perlu banyak belajar ya gitu. Terima kasih Bu Setio, sukses, luar biasa sekali proses coachingnya. Ya, saya kira sudah selesai proses coachingnya, luar biasa sekali. Terima kasih. Demikian tadi
hasil coaching Bu Setio dengan Bu Sri Wilis. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Setio. Terima kasih Pak Sri.